Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada DPK PPNI Rumah Sakit Premier Jatinegara yang telah memfasilitasi, yang telah memberikan kami tim stroke unit sharing atau diskusi mengenai asuhan keperawatan pada pasien stroke. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Sukono selaku dokter spesialis syaraf penanggung jawab stroke unit Rumah Sakit Premier Jatinegara yang selama ini selalu memberikan support untuk kami perawat-perawat stroke unit dalam melakukan asuhan keperawatan pada pasien-pasien stroke. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Wardiana, saya adalah perawat atau saya merupakan tim dari stroke unit Rumah Sakit Premier Jatinegara. Saya bergabung di stroke unit Rumah Sakit Premier Jatinegara sejak tahun 2009. Pada diskusi kali ini, saya akan membawakan materi atau lebih enaknya ya sharing aja ya kita di sini mengenai manajemen asuhan keperawatan pasien stroke di hemisfer kanan atau kiri. Pada slide terlihat gambaran atau brand mapping. Kita ketahui otak merupakan salah satu organ yang fungsinya sangat vital bagi manusia. Otak itu terdiri atas beberapa bagian dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Pada slide terlihat anatomi otak manusia yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, bagian pertama yaitu cerebrum atau yang disebut otak besar. Cerebrum ini terbagi atas 4 lobus. Yang pertama, lobus yang paling depan pada otak yaitu lobus frontal. Lalu lobus yang kedua, lobus parietal berada di atas bagian otak. Yang ketiga, lobus occipital berada di bawah otak. Dan yang keempat, lobus temporal berada di sisi dari otak. Keempat lobus ini memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Salah satunya diantaranya adalah lobus frontal yang memiliki fungsi sebagai berpikir kita, memori kita. Lobus temporal itu juga ada bagian dari pusat dari bahasa kita, bicara kita. Di parietal juga terdapat pusat dari bicara dan bahasa kita. Occipital itu pusat dari penglihatan. Lalu bagian yang kedua, bagian otak yang kedua ya adalah cerebellum atau otak kecil. Cerebellum ini mengatur fungsi keseimbangan dan koordinasi tubuh kita dalam berjalan, dalam posisi berdiri. Dan bagian otak yang ketiga yaitu brainstem atau batang otak. Di brainstem ini fungsi utama atau 4 fungsi yang sangat vital pada kita, pada manusia, yaitu yang pertama, sebagai pengatur tingkat kesadaran kita, sebagai pengatur atau pusat dari pernapasan kita, pusat dari denyut jantung dan denyut jantung dan tekanan darah, serta pusat atau pengatur dari suhu. Selain 4 ini juga fungsi batang otak yang lain adalah berfungsi sebagai proses dalam menelan. Pada otak kita ini memiliki 2 belahan atau 2 sisi atau kita sebut biasa hemisfer. Terbagi atas menjadi 2 hemisfer yaitu hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Kedua hemisfer ini dijembatani oleh organ yang bernama atau yaitu corpus callosum. Setiap masing-masing hemisfer memiliki fungsi memiliki fungsi yang berbeda. Fungsi kerja otak kita itu menyilang. Jadi hemisfer kiri itu mengontrol sisi tubuh kanan kita,
sedangkan hemisfer kiri kita mengontrol sisi tubuh kanan kita. Pada diskusi kali ini, saya akan sharing mengenai apa saja gangguan yang dapat yang bisa pasien stroke alami bila lesi atau gangguan itu berada di hemisfer kiri, bila lesi atau gangguan itu berada di hemisfer kanan dan hemisfer lesinya ada di salah satu hemisfer kiri atau kanan. Umumnya atau yang sering terjadi kalau kejadian lesi di hemisfer kiri, gangguan yang terjadi yaitu yang pertama adalah afasia. Nah, bila lesinya itu berada di hemisfer kanan, gangguan yang terjadi adalah gangguan atensi atau kita dalam perawat stroke ini kita kenal dengan hemineglect. Dan bila ada lesi di hemisfer kiri atau di hemisfer kanan, gangguan yang bisa mempengaruhi fungsi ekstremitas itu gangguannya adalah hemiparesia atau hemiplegia. Mungkin teman-teman sejawat perawat yang saat ini bekerja di rumah sakitnya sebagai perawat stroke atau bekerja di area stroke unit sudah tidak asing lagi dengan apa itu afasia. Afasia itu adalah gangguan fungsi bicara yang disebabkan karena adanya kerusakan atau kelainan pada otak. Pasien-pasien stroke yang mengalami afasia, persentasenya sekitar 20%. Slide. Slide sebelumnya bisa. Sebelum. Ya, oke. Di sini ada gambaran dari gambaran penampang dari otak. Fungsi tadi saya sudah sebutkan area atau daerah yang mempengaruhi fungsi bicara kita, fungsi komunikasi kita itu berada di area Broca atau tepatnya itu di daerah frontal. Afasia itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu afasia motorik, yang kedua afasia sensorik, dan yang ketiga afasia global. Pertama kita bahas mengenai afasia motorik. Afasia motorik itu, pengertian dari afasia motorik adalah gangguan fungsi bicara di mana seorang pasien yang mengalami afasia motorik, dia akan tidak lancar atau mungkin tidak bisa sama sekali dalam berbicara. Di sini pemahaman dari verbalnya baik, tetapi dia tidak bisa mengungkapkan kata-kata. Karena lesi yang ada di otak ini daerah Broca, maka dari itu afasia motorik ini sering kita sebut sebagai afasia Broca. Yang kedua, afasia sensorik. Pengertiannya yaitu gangguan fungsi bicara di mana seorang pasien bicara lancar, tetapi dia tidak bisa memahami isi dari pembicaraan. Jadi pemahaman verbalnya itu terganggu. Nah, afasia ini biasa kita sebut afasia Wernicke karena pusat pemahaman bahasa kita itu berada di area Wernicke, yaitu tepatnya di temporal hemisfer kiri, temporal kiri. Yang ketiga adalah afasia global, di mana seluruh modalitas bahasa terganggu.
dia tidak bisa berbicara lancar atau sama sekali dia tidak bisa bicara, ditambah juga dia tidak paham dengan atau dia tidak mengerti dengan isi dari pembicaraan. Nah, ini saya perlihatkan gambaran dari otak, yaitu letak area Broca berada di lobus frontal dan area Wernicke berada di lobus temporal sisi kiri, dan Broca frontal lobus hemisfer kiri. Pengkajian pada pasien-pasien yang mengalami stroke dengan gangguan afasia, diantaranya yaitu kita kaji pasiennya dari anamnese. Kita tanyakan keluhan utama pasien. Biasanya keluarga mengatakan, suster kenapa Bapak tidak bisa berbicara, atau kok Bapak bicaranya ngawur, seperti itu keluhannya. Lalu kita tanyakan, adakah riwayat penyakit sekarang? Misalkan ini selain bicara ngawur atau bicara apa yang Bapak atau pasien keluhkan lagi. Lalu kita tanyakan riwayat penyakit dahulu. Apakah keluhan ini pernah terjadi sebelumnya, atau keluhan ini baru kali ini terjadi. Lalu kita tanyakan riwayat penyakit keluarga, karena ini sangat penting. Kenapa? Karena riwayat penyakit keluarga ini kita ingin mengetahui faktor risiko apa sehingga pasien tersebut bisa mengalami kejadian stroke atau kejadian gangguan bicara ini. Lalu kita tanyakan juga pola komunikasi pasien di rumah, apakah komunikasinya lancar, lalu bicara atau bahasa yang biasa pasien gunakan di rumah, bahasa apa gitu. Karena ini akan mempengaruhi dalam tindakan kita sebagai perawat untuk mengintervensi pada gangguan tersebut. Lalu pemeriksaan fisik yang kita lakukan yaitu kita lihat keadaan pasien, GCS-nya berapa, lalu tanda-tanda vitalnya, tensinya, nadi. Ini juga menentukan apakah tekanan darah atau tekanan darah pasien tinggi atau tidak. Lalu yang terakhir pemeriksaan penunjang, ini juga sangat menentukan bagaimana kita tahu letak atau letak lesi yang dialami pasien itu ada di mana. Itu bisa dilakukan CT scan brain atau MRI brain. Memang yang lebih jelas letaknya itu biar kita lebih jelas hasilnya, MRI brain yang dilakukan. Standar diagnosa yang digunakan pada pasien yang mengalami afasia, kita fokus diagnosanya yaitu komunikasi verbal. Sebenarnya ini asuhan keperawatannya tadi sudah dibicarakan dengan Ibu Dian Purnama, tapi saya kali ini hanya ingin fokuskan pada gangguan diagnosa perawatan pada gangguan afasianya saja ya. Fokus diagnosanya yaitu komunikasi verbal. Faktor resiko atau yang bisa menyebabkan yaitu penurunan sirkulasi cerebral. Gejala dan tanda mayor yang dapat muncul pada pasien tidak mampu bicara secara verbal atau yang kita sebut dengan afasia motorik. Menunjukkan respon tidak sesuai. Jadi kadang apa yang ingin pasien bicarakan dengan tingkah lakunya itu agak aneh, agak berbeda gitu. Karena memang pasien yang mengalami gangguan persepsi, gangguan afasia sensorik, dia bingung harus mengatakan apa. Itu. Lalu gejala dan tanda minor yang dapat muncul, pasien tersebut sulit memahami komunikasi karena dia mengalami afasia sensorik. Jadi setiap komunikasi, setiap kata-kata yang terucap dari kita itu sulit dipahami oleh pasien. Pasien juga akan sulit menyusun kalimat karena dalam pemahaman tidak bagus. Pasien juga akan sulit mengungkapkan kata-kata, yaitu dia tidak bisa menyusun kata-kata menjadi suatu kalimat.
Diagnosa keperawatan yang dapat diangkat atau dapat muncul yaitu gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan penurunan sirkulasi cerebral. Standar luaran diagnosa, luarannya itu komunikasi verbal, ekspektasi yang diharapkan itu akan meningkat, yaitu kriteria hasilnya itu akan meningkat dengan ditandai kemampuan bicara pasien meningkat, skornya itu 5, kemampuan memahami kata-kata meningkat dengan skor 5, dan kemampuan memahami kalimat juga skornya 5. Siap. Intervensi kita sebagai perawat dalam melakukan asuhan keperawatan pada pasien yang mengalami afasia ada 3 bagiannya, itu observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Observasi yang kita lakukan, kita identifikasi perilaku emosional pasien. Di sini sangat mempengaruhi, apalagi pasien yang mengalami afasia, yang tadinya dia lancar berkomunikasi, tiba-tiba dia susah untuk mengungkapkan sesuatu, pasti akan muncul efek psikologis atau emosi yang akan muncul pada pasien. Bisa saja dia marah, dia cemas, dia sedih. Jadi kita harus mengidentifikasi perilaku emosional pasien ini yang ditunjukkan apa. Lalu yang kedua, identifikasi tipe disfungsinya. Kita identifikasi apakah pasien ini mengalami afasia motorik, atau mengalami afasia sensorik, atau bisa pasien ini mengalami afasia global, jadi sensorik dan motorik. Lalu tindakan terapeutik apa yang kita gunakan? Yang pertama, kita gunakan metode komunikasi alternatif. Contohnya, mungkin di ibu-ibu yang berada yang bekerja di area stroke unit mempunyai, kalau di kami kita punya kartu bergambar itu yang isinya itu gambar-gambar kebutuhan dasar manusia. Jadi untuk pasien-pasien yang mengalami afasia, bila dia ingin sesuatu, dia kan tidak bisa bicara atau dia tidak mengerti. Kita bisa menyediakan atau menyiapkan kartu bergambar tersebut. Kalau memang dia ingin makan, di situ ada gambar orang atau manusia, ya, gambar orang yang sedang makan atau ingin berkemih atau buang air. Jadi kita bisa menggunakan metode komunikasi seperti itu. Kita sediakan atau fasilitasi pasien dengan kartu-kartu bergambar. Sesuaikan gaya komunikasi dengan kebutuhan. Di sini maksudnya dalam kita berkomunikasi dengan pasien, sebisa mungkin posisi kita tepat berada di depan pasien supaya pasien dapat menjangkau atau mengerti apa yang kita komunikasi apa yang kita berikan ke pasien, kata-kata apa yang kita berikan ke pasien. Lalu ajukan pertanyaan tertutup. Di sini pertanyaan tertutup yaitu pertanyaan yang hanya membutuhkan jawabannya itu ya atau tidak. Jangan membuat pasien bingung. Jadi cukup kita ajukan pertanyaan yang pasien hanya menjawab ya atau tidak. Lalu ulangi apa yang disampaikan pasien. Jadi kita validasi. Kita ada pasien yang mengalami afasia sensorik. Jadi dia megang-megang bajunya. Tapi dia nggak ngerti. Dia ingin mengucapkan sesuatu, tapi dia hanya megang-megang bajunya sambil dibuka-buka. Lalu kita kita validasi. Bapak kenapa ingin ganti baju? Gitu. Baru dia menganggukkan kepala. Jadi gitu kita ulangi apa yang disampaikan pasien bisa secara verbal atau non verbal. Lalu edukasi yang kita berikan kepada pasien yaitu adalah anjurkan pasien bicara perlahan. Kadang ada pasien yang bicaranya itu cepat-cepat, jadi dia nggak sabar, padahal dia mengalami gangguan, dia tidak paham dengan keadaan dia sekarang gitu. Dan di sini juga peran serta keluarga sangat penting dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien yang mengalami afasia ini. Jadi kita kerjasama dengan keluarga untuk
melancarkan proses dalam berkomunikasi. Nah, kolaborasi yang dapat dilakukan yaitu pasien-pasien yang mengalami afasia, tim tim dokter spesialis saraf akan berkolaborasi ke terapi bicara atau speech therapy kita. Ini hal-hal apa saja yang penting yang harus kita perhatikan dalam menghadapi atau memberikan asuhan perawatan pada pasien yang mengalami afasia. Yang pertama, libatkan orang terdekat pasien dalam berkomunikasi. Di sini maksudnya orang terdekat, belum tentu keluarga itu orang terdekat. Karena apa? Bisa saja pasien itu tinggal dengan caregiver atau tinggal dengan keponakannya atau tinggal dengan saudara yang lain. Jadi kita libatkan mereka gitu dalam proses komunikasi karena hanya mereka yang tahu pola komunikasi. Misalkan, oh suster pantesan bapak ini memang di rumah bahasanya bahasa Jawa. Jadi waktu kita berkomunikasi dengan pasien itu nggak bakalan nyambung karena dia nggak bakalan ngerti bahasa kita dan kita juga nggak ngerti bahasa dia. Jadi yaitu peran serta orang terdekat pasien itu sangat penting dalam proses komunikasi. Lalu ciptakan lingkungan yang tenang saat berkomunikasi. Di sini lingkungan yang tenang akan memudahkan pasien dalam berkomunikasi. Jadi dia akan berkonsentrasi penuh. Bila dia ingin mengungkapkan atau mengucapkan sesuatu, dia akan bisa berkonsentrasi. Kalau suasana ramai, berisik, dia nggak akan konsentrasi dalam berkomunikasi. Yang terakhir yaitu hindari berbicara keras. Tidak semua pasien afasia mengalami gangguan pendengaran. Jadi kadang kita saya refleks kadang bicara dengan pasien afasia dengan nada tinggi. Tujuannya apa? Jadi tanpa sengaja saya memvalidasi dengan suara yang tinggi. Kayaknya nggak nyampe kalau hanya bicara pelan gitu. Jadi tanpa sengaja kita berbicara keras ke pasien, padahal tidak harus dilakukan seperti itu kecuali pada pasien yang mengalami gangguan pendengaran. Slide. Gangguan selanjutnya yaitu gangguan yang dimana gangguannya itu berada di sisi atau lesi, yang lesinya itu berada di hemisfer kanan. Sering ini juga mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak yang teman-teman sejawat yang saat ini bekerja di ruang stroke unit udah paham nih dengan apa kata-kata hemineglect. Mungkin kalau perawat umum bukan yang di area stroke unit masih bingung apa itu hemineglect. Sedikit saya akan share atau diskusi ya mengenai hemineglect. Hemineglect adalah gangguan atensi yang umumnya terjadi akibat kerusakan pada sisi kanan otak. Ya, jadi pada sisi kanan otak, yaitu tepatnya di lobus parietal kanan otak. Kenapa? Karena memang lobus parietal kanan otak dan frontal itu dikaitkan dengan atensi. Jadi pasien-pasien yang menunjukkan gejala, jadi pasien-pasien neglect itu akan menunjukkan gejala kurangnya perhatian lateral. Jadi kurangnya perhatian satu sisi. Prevalensi atau kejadian pasien stroke yang lesinya berada di otak kanan yang menyebabkan hemineglect ini sekitar 17%. Dan 5% pada pasien stroke lesinya itu di hemisfer kiri. Menurut penelitian Ringman tahun 2014, lesi otak itu akan terus menunjukkan gejala neglect selama 3 bulan pasca onset. Jadi memang cukup memang waktunya lama ya untuk proses pemulihan karena membutuhkan waktu 3 bulan sejak pasca onset. Di sini saya saya ambil gambar contoh ya pasien-pasien yang mengalami
Ini gambar kucing. Jadi sebelah kiri ini pasien normal yang menggambar, dia bisa menggambar kucing. Tapi yang B ini pasien mengalami hemineglect kiri. Dia ini tidak utuh menggambar kucing karena apa? Dia kurang aware dengan sisi kirinya, dia kurang perhatian dengan sisi kirinya. Jadi saat diminta menggambar kucing, hanya sisi kanan yang dia gambar, jadi sisi kirinya dia nggak gambar. Ini juga pasien yang sebelah kanan, pasien yang mengalami hemineglect kiri, saat mencukur jenggot, hanya kanannya yang dia cukur, sedangkan kirinya dibiarkan karena dia memang tidak aware dengan sisi kirinya. Ini juga gambar yang bawah ini ya, gambar pasien hemineglect kiri saat diminta menggambar jarum jam, menggambar jam, huruf-huruf jam. Jadi hanya sisi kanan yang dia gambar, sisi kirinya dia tidak gambar karena memang dia tidak aware atau kurangi perhatian di sisi kirinya. Ya. Lagi. Slide. Pengkajian yang dapat kita lakukan pada pasien-pasien yang mengalami hemineglect, umumnya pasien yang masuk dengan keluhan utamanya apa? Kok suster, pernah ada pasien bilang, kenapa Bapak ini selalu menoleh ke kanan, kepalanya jarang melihat ke kiri itu. Terus adakah riwayat penyakit sekarang? Selain keluhan itu, apakah ada penyakit yang lain? Riwayat penyakit dahulu, apakah kejadian seperti ini pernah terjadi? Terima kasih. Kejadian ini pernah terjadi sebelumnya. Riwayat penyakit keluarga itu menentukan faktor risiko dari pasien. Lalu pemeriksaan fisik, kita lihat keadaan pasien, GCS-nya berapa, tanda-tanda vitalnya berapa, dan pemeriksaan penunjang ini juga sangat menentukan karena bisa menentukan letak lesi yang berada, lesi itu ada di mana sehingga gangguan yang muncul akan seperti ini. Slide. Standar diagnosa yang dimunculkan yaitu fokus diagnosanya persepsi sensori, penyebab atau faktor resikonya itu hipoksia cerebral, di mana gejala dan tanda mayor pasien itu hanya berespon terhadap stimulusnya itu berubah, lalu interpretasinya berubah dan melihat ke satu arah. Jadi itu tadi ada pasien yang mengeluh kenapa dia selalu melihat ke sisi kanan. Lalu fungsi sosialnya juga akan terganggu karena apa? Bila dia berkumpul dengan teman atau ada keluarga itu berada di sisi keluarganya itu ada di sisi kanan. Jadi dia ada di sisi kiri, keluarga itu tidak akan dihiraukan oleh dia. Slide. Diagnosa yang dapat muncul pada pasien yang mengalami hemineglect adalah gangguan persepsi sensori berhubungan dengan hipoksia cerebral. Standar luaran diagnosanya, luarannya persepsi sensori, ekspektasi yang kita harapkan meningkat dengan kriteria hasil, persepsi stimulasi pasien meningkat dengan skornya 5, dan persepsi posisi tubuh pasien meningkat dengan skornya 5. Slide. Ini intervensi yang dapat kita lakukan pada pasien yang mengalami hemineglect, yaitu periksa status mental pasien. Dengan kejadian seperti ini, bagaimana emosi pasien. Lalu periksa fungsi motorik dan sensorik. Selain hemiplegi, bisa saja pasien tersebut mengalami kelemahan atau kelumpuhan sisi kiri. Lalu periksa perhatian dan respon. Jadi ya gimana atensi dia terhadap respon yang kita berikan, stimulus yang kita berikan. Lalu tindakan kita sebagai perawat apa dalam memberikan asuhan perawatan pada pasien stroke, yaitu berikan umpan balik realistis tentang defisit perseptual. Kita posisikan ekstremitas yang terkena dengan benar. Jadi gini, maksudnya di sini kata-katanya, jadi pasien yang mengalami hemineglect yang disertai dengan hemiparesia itu kadang-kadang dia tidak hirau dengan tangan atau kakinya sisi kiri. Kadang pas posisi dia lagi duduk, tangan kirinya itu terjuntai di bawah. Jadi kita berikan kita posisikan ekstremitas pasien yang benar. Atau kita bilang ke pasien, Pak, jangan lupa loh, tangan Bapak itu ada 2, kiri dan kanan.
Jadi yang kiri Bapak ini itu jatuh ke bawah. Jadi kita benarkan ya posisinya seperti itu. Jadi itu tindakan kita untuk pasien yang mengalami hemineglect. Lalu tempatkan alat yang dibutuhkan dekat dengan jangkauan. Ini juga kebutuhan apa namanya, misalkan minum pasien, makan pasien, kita dekatkan yang bisa dia lihat oleh dia gitu. Jadi ada pasien pernah karena waktu makan, yang memberi makan itu datang, orang memberi makan foodnya ya, F&B kita di sini, dia menaruh aja di sisi sebelah kiri, padahal dia mengalami hemineglect kiri. Jadi nggak dimakan tuh sama dia. Jadi tanya, suster saya kenapa nggak dapat makan? Padahal makan dia sudah ada gitu di meja sebelah kiri. Karena petugas kita tidak paham dengan kondisi pasien, jadi dia taruh aja seperti itu gitu ya. Hindari memindahkan alat yang sudah diingat pasien. Jadi kita juga menghindari udah kita letakkan saja dulu misalkan bel pasien, minum pasien itu di sisi yang bisa dijangkau oleh pasien. Kita fasilitasi dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan latih ROM. Itu juga ya kita latih ekstremitas pasien yang mengalami hemiplegi bila mengalami parese di sisi kiri yang terabaikan. Lalu edukasi juga kita berikan kepada keluarga, posisi saat keluarga itu datang besuk pasien, kita posisikan di mana gitu. Kita, ya Bu, selama saat ini di sisi kiri Bapak, Ibu berada di sisi kanan, karena sisi kiri Bapak akan menghiraukan bila Ibu berada di sisi kirinya. Jadi posisi Ibu harus di sebelah kanan. Kita juga anjurkan pasien ROM aktif pasif untuk ekstremitas yang terabaikan. Lalu kolaborasi dengan okupasi terapi. Nah, ini intervensi pada saat pasien awal. Nanti jika pasien sudah stabil dengan berangsurnya waktu, kita terbalik melakukan asuhan keperawatannya, intervensinya, yaitu kita berikan stimulus atau kita berada di sisi yang diabaikan oleh pasien. Misalkan kita berada di sisi kiri pasien sambil kita memberikan stimulus berupa, ayo Pak, suster ada di sini. Jadi dia berusaha akan membalikkan badan atau dia menengok, mencari sisi kirinya gitu, orang yang ada di sisi kirinya. Kita juga minta keluarga nih, ayo Ibu, Bapak, kalau ingin datang ada di sisi kiri pasien dengan tujuan melatih pasien sesering mungkin mencari rangsangan atau mencari respon yang diberikan dari sisi yang terabaikan. Slide. Nah, gangguan yang terakhir yaitu hemiparese atau hemiplegi. Ini merupakan gangguan atau gangguan yang sering dialami pada pasien-pasien stroke yang umum ya, yang umum dialami pada pasien stroke. Hemiparese atau hemiplegi itu intinya hanya hemiparese mengalami kelemahan pada satu sisi tubuh, lengan pada tubuh, lengan atau lengan dan kaki pada salah satu sisi kiri atau kanan. Sedangkan hemiplegi itu kelumpuhan pada lengan dan kaki di sisi kiri atau sisi kanan. Ini masalah yang sering timbul pada pasien-pasien yang mengalami hemiparese atau hemiplegi, yaitu kesulitan dalam berjalan karena memang dia mengalami kelemahan satu sisi tubuh, kesulitan menjaga keseimbangan saat berjalan, ya nggak seimbang, kesulitan dengan aktivitas motorik seperti menggenggam atau mencubit. Jadi selain kelemahan pada lengan, jari-jarinya pun akan mengalami gangguan, dia tidak bisa menggenggam atau mencubit. Meningkatnya kekakuan otot, ini terjadi karena otot atau sendi yang terlalu tegang dalam jangka waktu yang lama sehingga menyebabkan kekakuan. Sakit bahu juga merupakan berkembang karena bersamaan dengan kekakuan otot dalam jangka waktu yang lama. Ini masalah perilaku, cemas, marah, tersinggung, ini juga bisa terjadi karena apa? Pasien yang biasa beraktivitas, biasa bekerja, tiba-tiba harus tiba-tiba harus tiduran saja di tempat tidur, ini akan mengalami perubahan emosi dalam psikologisnya. Slide.
Komplikasi yang dapat terjadi pada pasien yang mengalami hemiparesia atau hemiplegia diantaranya yaitu resiko jatuh. Kenapa resiko jatuh? Karena hemiparesia ini dapat menyebabkan tubuh bergerak tidak sejajar, bisa menyebabkan jatuh. Yang kedua, dekubitus. Dekubitus ini karena penekanan yang lama atau tidak baring yang lama sehingga menyebabkan luka karena aliran darah di bagian penekanan itu akan terganggu. Yang ketiga, kontraktur, yaitu terjadi kekakuan otot. Karena ototnya melemah dan jangka waktu yang lama akan mengalami kekakuan. Lalu pneumonia hipostatik, ini karena pasien mengalami hemiplegia yang berbaring lama, bisa menyebabkan infeksi paru karena posisi yang berbaring lama menyebabkan pneumonia atau infeksi paru. Dan yang kelima adalah DVT atau deep vein thrombosis. Itu adalah penggumpalan darah pada satu atau lebih pembuluh darah vena. Jadi venanya mengalami statis, yaitu melambatnya aliran darah vena. Karena posisi keadaan pasien yaitu yang mengalami hemiplegia dan hemiparesia. Slide. Pengkajiannya juga tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Dian ya mengenai dari anamnese, keluhan utama dari penyakit sekarang, pemeriksaan fisiknya seperti apa, keadaan umum pasien, GCS, TTV, dan kekuatan motorik. Di sini difokuskan pada kekuatan motorik pasien dengan diberikan skor 0 sampai 5. 0 itu tidak ada kekuatan sama sekali dan 5 kekuatannya penuh. Lalu pemeriksaan penunjang juga dilakukan CT scan brain atau MRI brain. Diagnosa sebelumnya, diagnosa yang dapat ditegakkan sebelumnya setelah pengkajian. Ya, diagnosa yang dapat ditegakkan pada pasien mengalami hemiparesia atau hemiplegia yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot. Standar luarannya juga ya tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Dian lebih detail. Fokus diagnosa mobilisasi fisik, faktor risikonya bisa karena penurunan kekuatan otot dan gangguan neuromuskuler. Gejala mayor dan minornya juga mengeluh. Pasien mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas, kekuatan ototnya menurun, dan rentang geraknya menurun, nyeri atau shoulder pain saat bergerak. Terus pasien itu enggan melakukan pergerakan karena apa? Karena mungkin nyeri yang dia rasakan atau dia memang tidak ada keinginan untuk mobilisasi, lalu gerakannya terbatas karena memang kelemahan yang dialaminya. Slide. Intervensi ya, intervensi yang dapat kita lakukan yaitu kita identifikasi toleransi fisik pasien dalam melakukan mobilisasi, monitor tanda-tanda vital, monitor keadaan umum selama mobilisasi, lalu terapeutik tindakan kita sebagai perawat kita fasilitasi dalam mobilisasi yaitu kita sediakan kruk atau tempat tidur pegangan atau hek tempat tidur itu kuat untuk memberikan posisi pasien miring kanan miring kiri sendiri, terus kita libatkan keluarga dalam meningkatkan mobilisasi. Lalu rubah posisi, jangan lupa rubah posisi pasien yang mengalami hemiplegia. Rubah posisi itu wajib karena apa? Untuk melancarkan flow aliran darah di bagian tubuh pasien yang tertekan supaya mencegah terjadi dekubitus. Edukasi yang dapat kita berikan yaitu jelaskan prosedur dan tujuan dari mobilisasi ke pasien, anjurkan untuk mobilisasi dini, ajarkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan oleh pasien. Lalu kolaborasi yang dapat dilakukan yaitu dengan tim rehabilitasi medik dikonsul ke fisioterapi. Di sini gambar posisi pasien yang mengalami kelumpuhan sisi kiri, yaitu pada saat duduk, sokong lengan yang lemah dengan bantet supaya mencegah subluxatio lengan dan terjadinya shoulder pain. Ini posisi yang saat miring kanan, tangan kirinya diganjal, miring kiri, bahu kirinya dikedepankan, dan waktu berbaring atau terlentang, posisi lengan kirinya juga diganjal oleh bantal.
Terima kasih. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.